Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulih Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ih. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tiada satupun kemudahan kecuali karena Engkau-lah yang berkenan untuk memudahkannya. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Dan Engkau memudahkan segala urusan yang sulit manakala Engkau menghendakinya. Allahumma sahil amruna kullah, ya Allah mudahkanlah segala urusan kami, min khairatid dunya wa hasanatil akhirah, baik urusan kebaikan-kebaikan dunia maupun kebaikan-kebaikan akhirat. La siyama fi tilawatil Quran, khususnya mudahkanlah segala urusan kami di dalam membaca Al-Quran, wa ta'allumihi, mempelajarinya, wa tafahumihi, memahaminya, wa tadabburihi, merenungkannya, wa tafakkurihi, memikirkannya, wa tahaffudhihi, menghafalkannya, wal amali bihi, mengamalkannya, wa ta'limihi, mengajarkannya, wa da'wah ilaihi, dan mendakwahkannya, kama tuhibbu wa tardha, sebagaimana yang Engkau cintai dan Engkau ridhai. Allahumma ja'alil Qur'an hujjatan lana la 'alaina yaumal qiyamah. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an sebagai saksi yang membela dan meringankan kami, bukan saksi yang menuntut dan memberatkan kami pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan mustami'in rahimakumullah. Tatkala kita melakukan aktivitas thalabul ilm atau menuntut ilmu agama, maka di antara tujuannya adalah untuk menghilangkan ketidaktahuan yang ada pada diri kita. Bahasa ademnya begitu, menghilangkan ketidaktahuan. Kalau yang agak anget, memberantas kebodohan. Agak anget ya, bukan panas, anget. Memberantas kebodohan agar kita mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Jika yang kita pelajari itu tentang akidah, agar kita berakidah dengan akidah yang benar. Tidak sampai berakidah dengan akidah yang salah tapi merasa benar. Jika itu beribadah, maka agar kita beribadah dengan ibadah yang benar, yang sesuai dengan syariat Allah, yang selaras dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan beribadah dengan ibadah yang salah tapi dikira benar. Begitu juga tatkala kita mempelajari Al-Quran, khususnya dari sisi bacaannya. Tujuannya adalah agar kita bacanya benar sesuai dengan yang Allah cintai dan Allah ridhai. Sebagai bentuk pengamalan dari firman Allah, warattilil Qur'ana tartila, dan tartilkanlah Al-Quran itu dengan setartil-tartilnya. Kemudian agar jangan sampai kita membacanya itu salah tapi merasa benar. Itu tujuannya belajar itu ya. Biar tahu yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Dan tujuannya tiada lain tiada bukan, jika ini tentang membaca Al-Quran, agar kita meraih apa yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah
barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah yaitu Al-Qur'anul Karim, falahu bihi hasanah, maka untuknya dari satu huruf itu satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan dilipat gandakan dengan 10 semisalnya. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alimun harfun, akan tapi alif satu huruf. Walamun harfun, lam satu huruf. Wa mimun harfun, dan mim satu huruf. Dalam bahasa Arab harf itu bisa bermakna kalimat, bisa bermakna kata, bisa bermakna huruf. Agar para sahabat tidak sampai salah paham, beliau menambahkan penjelasan di bagian akhir sabda beliau, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Artinya di sini beliau yang disampaikan tadi itu maksudnya adalah benar-benar huruf, ya, bukan bermakna kalimat atau bermakna kata. Kalau alif lam mim 3 huruf berarti baca itu aja dapat berapa? Dapat berapa? 30 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Coba cepet-cepetan dihitung berapa hurufnya Bismillahirrahmanirrahim. Coba dihitung. Itu karena sudah tahu sebelumnya kayaknya. 19 ya, 190 kebaikan. Kalau saya suruh atau saya minta cepet-cepetan ngitung jumlah hurufnya Al-Fatihah, wah nanti sampai jam berapa? Durasinya termakan nanti. Itu syarat dan ketentuannya berlaku, yaitu jika bacanya benar, ya, jika bacanya benar. Makanya orang yang berilmu yang dia kedepankan bukan hanya tentang kuantitasnya saja, tapi di atas itu semuanya yang lebih didahulukan, diutamakan dan dikedepankan adalah kualitasnya. Andai kata seseorang karena lisannya belum begitu fasih dalam baca Al-Quran, akhirnya mampunya dalam sehari dengan tetap menjaga kualitasnya, ya, mampunya cuma setengah juz, ya itu lebih baik untuk dirinya daripada dia membaca 1 juz tapi akhirnya kualitasnya rusak. Kenapa? Yang diterima oleh Allah yang berkualitas, ya. Namun andai kata kita dikaruniai kefasihan lisan, ya, kemudian kita mampu baca dalam jumlah yang banyak dan tetap bisa menjaga kualitasnya, ya alangkah baiknya kita menerapkan itu untuk diri kita pribadi. Sehingga tatkala kita membaca Al-Quran, ketika tahu masalah ini, bacanya asal-asalan ataukah dengan penuh kehati-hatian? Kalau sudah tahu bahwasanya bakal diterima oleh Allah jika bacanya itu benar, bacanya bakal hati-hati atau asal-asalan? Itu tentang innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara para hambanya hanyalah para ulama, orang-orang yang alim, orang-orang yang mengilmui agamanya, termasuk dalam masalah baca Al-Quran. Semakin ngerti ilmu tajwid, bacanya semakin hati-hati. Takut kalau saya membaca ini tiwas capek, tiwas korban waktu, korban tenaga, tapi nggak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti kita boleh jadi ngajinya itu prosesnya lambat atau mungkin nggak hatam-hatam, maka jangan nesu, ya, nggak jadi masalah, karena yang dikejar bukan tentang kuantitasnya saja tapi kualitas. Kalau diajak lari akhirnya pada ndelosor, ya jalan aja, nggak apa-apa. Yang penting nyampe di tempat tujuan kondisinya selamat, bukan babak belur. Baik, sekarang kita akan bahas makharijul huruf bagian kedua. Yang kemarin kita bahas sampai huruf apa? Huruf ini belum 1 bulan, ya, 1 pekan yang lalu.
Sampai apa? Lam ya. Alhamdulillah ada yang ingat ya, ada yang ingat. Ini kalau sebulan lagi saya tanya, dulu sampai apa? Belum pernah belajar makharijul huruf. Saking lali nih. Kemarin sampai lam ya. Kita murojaah dulu dari huruf yang keluar dari tenggorokan ya. Murojaah dulu ya. Kalau yang al-jawf kan nggak perlu murojaah, ini kan tentang huruf panjang saja ya. Tanpa dipelajari pun ini otomatis benar insya Allah. Al-halaq ini butuh kita latih, kita murojaah. Yang pertama dari pangkal tenggorokan atau tenggorokan yang paling bawah. A I U ba, A I U ba, A I U ba. Cirinya hamzah kalau pas sukun gimana? Suaranya berjalan apa senyap? Terhenti. Berjalan apa terhenti suaranya? Terhenti. Ba, tidak boleh ba. Ya, harus terhenti. Kemudian huruf ha. Ha hi hu ba. Ha hi hu ba. Ha hi hu ba. Turukan ini baha, bihi, buhu. Ya, desah yang besar tapi jangan berlebihan. Terus yang berikutnya dari tenggorokan bagian tengah, huruf pertama ain. Suaranya berjalan. Tidak seperti hamzah yang seketika terucap. Kalau ain ada jeda sepersekian detik untuk melafadzkannya. A, ai, u, ba, a, ai, u, ba, a, ai, u, ba, a, ai, u, ba. Berikutnya ha, desah yang bersih yang tidak bercampur suara ngorok ya. Kemudian kalau dulu saya menggambarkan seperti iklan apa? Iklan pasta gigi ya. Desah yang bersih. Bah, bersih ya. Ha hi hu bah. Ha hi hu bah. Ha hi hu bah. Baha, bahu, bahi, biha, bihi, bihu, buha, buhi, buhu. Desah yang bersih. Yang berikutnya dari ujung tenggorokan atau tenggorokan yang paling atas. Pertama huruf ghain. Ghaghibal. Suaranya berjalan lembut. Ghaghibal. Ghaghibal. Suaranya tebal apa tipis huruf ghain? Tebal ya, tebal. Kalau pas sukun jangan bal, tapi bau. Bau ya, bau. Karena ghain itu punya sifat isti'la. Isti'la itu terangkatnya lidah saat melafadzkan huruf-hurufnya. Bau, bau. Sementara ada kalanya bisa dibantu mencucu dulu. Bau, bau untuk menemukan ketebalannya. Nanti kalau sudah stabil ditinggalkan mencucunya, dipertahankan ketebalannya. Jadi ada kalanya mencucu itu bisa dijadikan wasilah untuk menemukan huruf tertentu yang nggak ketemu. Kayak shot itu kadang nggak ketemu akhirnya dibantu mencucu. Ya. Tapi mencucu itu bukan apa itu substansinya, akan tapi untuk menemukan karakteristik huruf shotnya yang bersiul ada kalanya dibantu dengan cucu. So,
So, ini dia nggak maju itu suaranya begini terus. So, so. Gimana? Gurunya kehabisan akal, dibantu macucu akhirnya. Nanti kalau udah ketemu, baru macucunya ditinggalkan menjadi cukup so sudah cukup. Ya. Lanjut sekarang huruf kha, ya. Kita mengistilahkannya ngorok, tapi maksudnya bukan ngorok seperti yang dipahami oleh orang-orang ketika tidur atau ketika buang dahak, bukan itu ya. Cuma karena nggak ada istilah bahasa Indonesia yang mewakili, ya sudah kita pakai istilah ngorok yang lembut gitu aja, ngorok yang enak didengar. Kha, kha, khi, khu. Jangan lembut banget, kok lembut banget ya salah. Jangan ha, itu huruf apa itu? Itu ha jadinya. Ha harusnya kha, kha, khi, khu. Mas Mukhlis, jangan ngantuk Mas Mukhlis. Khu, kha, khi, khu, bakh. Kha, khi, khu, bakh. Kha, khi, khu, bakh. Kha, khi, khu, bakh. Ini jamaknya di sebelah kiri semuanya, jadi saya deklet terus begini akhirnya. Iya, proyektornya pindah ke sini ya, jadi semuanya pindah ke sini. Mas Mukhlis, barangkali kurang nyaman di situ karena nggak kelihatan proyektornya, nggak kelihatan layarnya, bisa geser di situ, bergabung sama teman-teman. Jangan di belakangnya tiang, nanti nggak kelihatan. Ya nggak kelihatan layarnya, ya nggak kelihatan saya. Nanti akhirnya jadi suara tanpa rupa jadinya kalau ketutupan tiang. Lanjut sekarang yang keluar dari lidah. Kita mulai dari qaf. Pangkal lidah nempel ke langit-langit mulut yang lunak. Kemarin sudah diraba belum? Kan saya kasih tugas nanti di rumah diraba. Yang lunak itu tempat nempelnya qaf. Yang keras tempat nempelnya kaf. Langit-langit mulut di atasnya anak lidah. Nanti yang belum diraba. Tirukan qa, qi, qu, baqa, qa, qi, qu, baqa, qa, qi, qu, baqa, baqa, baqi, baqu. Ya, cukup. Sekarang yang kaf. Nempel ke langit-langit yang keras, yang ada tulangnya ya, nanti diraba. Agak maju ya, agak maju. Kaki kubak. Dengar ya desah saya ya. Ini kan desah ini. Bukan K seperti huruf K, bukan. Ada desahnya. Kaki kubak. Tapi meskipun desah, tidak boleh berlebihan, ya. Nggak boleh ekstrim kanan. Jadi kaki kubak, itu berlebihan, kehilangan kekuatannya. Kafnya kan harus punya sifat syiddah. Kaki kubak, kaki kubak, kakak kiki kukubak, kakak kiki kukubak. Triple. Kakak kiki kukubak. Ya. Udah, tidak saya paksa. Nanti berasap kalau dipaksa. Tengah lidah sekarang. Tengah lidah. Huruf jim. Nggak boleh apa kemarin jimnya? Nggak boleh ada jim. Sudah latihan di depan lilin? Udah. Hasilnya? Kumisnya terbakar? Kalau apinya tenang, berarti jimnya udah bagus ya. Tapi benar-benar diarahkan ke apinya, bukan ke sampingnya begini. Benar-benar ke apinya. Goyang dikit ya. Kalau goyang dikit berarti masih ada anginnya ya. Tapi sepoi-sepoi. Tapi kalau mati ya berarti
PR-nya masih banyak ya, PR-nya masih banyak. Nah, dengarkan, bukan ja tapi ya. Ya, 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 ji, ju, baj. Sama? Pantulannya tetap harus ada, jangan sampai gara-gara fokus ngilangi desis jadi ya, nyi, nyu, bukan begitu. Tetap ada pantulannya. Ja, ji, ju, baj, jaja, jiji, juju, baj, ar-rajim. Jangan lihat saya kalau mengucapkan ar-rajim, soalnya artinya terkutuk. Ar-rajim. Desis itu ada yang desis. Coba fokus. Ar-rajim. Iya. Sudah enggak sebesar pekan lalu lah desisnya ya. Kalau yang pekan lalu kan kayak angin lesus gitu, kenceng banget. Ja, ji, ju. Sekarang sudah sepoi-sepoi ya. Sudah hampir benar. Lanjut huruf shin. Sha. Sha. Pusat desisnya di mana? Karena ini huruf tengah lidah ya, pusat desisnya di tengah. Sha. Shi. Shu. Bash. Sha, shi, shu, bash. Sha, sha, shi, shi, shu, shu, bash. Sha, shi, shu, bash. Tirukan ini. Ashhadu. Hanya dibesarkan ya, jangan asyhadu. Kalau asyhadu salah. Ashhadu. Ashhadu. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kesalahan yang umum terjadi ya, di mana-mana saya jumpai itu. Wa ashhadu anna Muhammadan. Nanya dipanjangkan. Bukan. Loh, ini kalimat syahadat yang kedua. Yang kedua, kalau yang asyhadu alla ilaha illallah udah benar. Ini saya bahas yang kalimat yang kedua. Wa asyhadu anna Muhammadan itu salah. Harusnya wa asyhadu anna Muhammadan. Padahal yang dengerin adzan tiap hari ya nggak ada yang nanya dipanjangkan. Asyhadu anna Muhammadan, nggak pernah dengar semacam itu. Semuanya asyhadu anna Muhammadan, asyhadu anna Muhammadan. Cuma kita nggak mengambil pelajaran dari situ. Akhirnya kalau pas salat wa asyhadu anna Muhammadan, salah. Salah apa itu? Pendek dipanjangkan. Jali. Nah, kan kemarin sudah kita bahas. Pendek dipanjangkan atau panjang dipendekkan itu masuk kategori jali. Jali ya. Lanjut. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tadi masuk kategori salah, tapi nggak rumongso salah dan nggak tahu kalau salah. Ya, itu kita pakai ilmu kita di masa kecil dulu. Waktu baca rombongan di SD atau di TK itu, baca tahiyat bareng-bareng. At-tahiyatul. Salah satu kesalahan di situ adalah wa asyhadu anna Muhammad. Terbawa sampai sekarang. Makanya orang yang mencukupkan diri dengan ilmunya di masa kecil rawan sekali sholatnya tidak sah atau bermasalah. Karena waktu itu daya tangkap kita belum sempurna, atau kita belajarnya belum intensif, atau kita belajar kepada guru yang tidak benar-benar ahli atau mumpuni di bidangnya. Saya tanya, umumnya orang yang ada di masa sekarang ini yang umurnya 30 tahun ke atas atau bahkan 20 tahun ke atas, mulai remaja sampai yang tua atau bahkan tua renta, sholatnya pakai ilmu zaman kapan? Umumnya, saya nggak tanya khususnya, umumnya. Wis panjenengan wis umumnya pakai ilmu bacaan sholat yang diperoleh pas kapan umumnya? Umumnya pas masa kecil ya, yang belum dikoreksi ulang gitu, gurung diguruk nomane, akhirnya ya
bacaannya boleh jadi masih bermasalah, ya. Nah, makanya sekarang kita koreksi. Kita koreksi. Ya. Umumnya orang baca dengan gaya bacaan yang dia terima di masa kecilnya, dan itu rawan sekali, ya, rawan sekali. Jarang-jarang dijumpai di masa lalu yang bacaannya itu benar-benar bagus bertajwid, itu jarang banget, ya. Lanjut, huruf ya. Ya salahnya bagaimana? Ada potensi salah, tetap ada. Gimana salahnya ya? Kemarin dibaca ya, harusnya ya tipis. Ya yubai, ya yubai, ya yubai. Nah, sekarang huruf yang paling sulit, huruf dot, tepi lidah bagian samping, boleh kiri, boleh kanan, bahkan boleh dua-duanya secara bersamaan, la iso, ya. Ditempelkan kemana? Ke dinding gigi-gigi geraham atas. Sumber suaranya berarti dari mana? Dari depan apa dari samping? Samping. Umumnya orang kalau nggak diilmui baca dot itu walat dolin, pakai dal, ya kan? Kalau nggak diilmui, nggak digurokno, pasti pakai dal. Ghairil mal tubi alaihim walat dolin, pakai dal. Padahal harusnya dari samping. Mau tubi alaihim walat dolin. Merubah huruf termasuk salah apa? Jali. Dot dibaca dal itu salah apa? Khofi apa jali? Jali. Sebetulnya jali, ya. Jali. Makanya saya kalau bahas mahasiswanya masih baru, tuh tak tes dot keluarnya dari mana, ya. Dari sini, ya mesti tekan kini, KP huruf tekan kini. Dari mana gitu? Tak jelaskan. Rata-rata jelas. Rata-rata mereka itu jawabnya dari ujung lidah. Hampir semuanya jawabnya ujung lidah. Semuanya, hampir semuanya. Dan kalau masyarakat ditanyai, umumnya ya bakal jawab sama. Oh, ini anak-anak yang sebagian besarnya dulu pernah mondok kok itu. Yang kuliah di UIN itu sebagian besarnya pernah mondok. Itu jawabannya ternyata ujung lidah atau lidah depan, padahal harusnya samping. Baik, tirukan saya. Do, nggak boleh desis. Do, di, du, bal. Kalau membaca nggak boleh ada ad-do, ad-di, ad-du. Langsung do, ya. Tirukan do, di, du, bal. Suaranya jalan bal. Ya. Lanjut, lam. Kalau lam gampang, walaupun pada prakteknya ya masih bisa salah. La, li, lu, bal, la li lu bal, la la li li lu lu bal. Yang santai ya, yang jangan kaku gitu. La la li li lu lu bal. Yang salah lam itu biasanya bagaimana? Pakai gigi. La, itu banyak yang begitu, ya. La, pokoknya ada lawan bicara kita, terus ketika berbicara tiap kali ketemu huruf L dia itu melet, pasti lamnya melet. Itu. Saya kadang kalau pas bicara sama anak-anak, lamnya salah itu, ya, lamnya salah, karena dia melet, bicara dengan saya terus melet. Misalkan dia mengucapkan kita gitu, dia kita, takmu salah gitu. Harusnya tidak di situ, harusnya di pangkal. Sebagaimana dia dalam bahasa sehari-harinya itu melet-melet, pasti nanti ketika membaca Al-Quran juga begitu, melet-melet. Waktunya dal melet malik yaumiddin, an'am begitu, otomatis itu, ya, otomatis. Jadi kalau bicara diamati bentuk perutnya gini jadinya. Baik, jangan pakai gigi, tapi pakai gusinya, ya. Lanjut, ini yang baru. Nomor 6 huruf nun. Ujung lidah dengan gusi di atas gigi seri. Tipiskan karena nun punya sifat tipis. Tirukan na, ni, nu, ban,
nani nuban, nani nuban, nanani nunuban. Yang salah kalau nanya ditebalkan na itu salah. Apakah ada? Ya ada juga yang begitu. Biasanya yang kiroah itu gemar melakukan itu untuk memberikan efek mantap di suaranya gitu, biar kayak berwibawa gitu. Padahal sebetulnya nggak malah mulia dengan kayak semacam itu, justru hina ya, karena dia telah melakukan kesalahan baca dalam baca Al-Quran. Cuma baca Bismillah aja, Bismillah lah polamnya ditebel no. Kan harusnya Bismillah, ini menjadi Bismillahirrahmanirrahim, sampai kayak mulu-mulu gitu loh. Ngapain gitu? Kan biasa aja Bismillahirrahmanirrahim, biasa aja. Ini sampai kayak mulu-mulu begitu. Cak ketok gagah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sejak kapan baca kasroh tuh sambil harusnya kan khim gitu kan. Itu tujuannya biar kelihatan gagah. Maksudnya begitu ya. Tapi bagi yang ngerti ya sebetulnya itu salah. Kita lanjut. Yang berikutnya huruf ra, ujung lidah. Waktunya adzan isya ya. Waktunya adzan isya. Silakan Pak Lutfi. Selalu Pak Lutfi yang berani aja. Pak Lutfi, kita amati bareng-bareng apakah makhrajnya benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Huruf ra, ujung lidah bagian punggungnya. Misalkan saya gambarkan ya. Ini ujung lidah, bukan benar ujungnya tapi di punggungnya. Punggungnya. Bisa dipahami ya? Ujung lidah tapi bagian punggungnya. Ya, bagian punggungnya, bagian atasnya. Atasnya punggung lidah. Ditempelkan ke gusi dari gigi sari atas. Tirukan ro, ro, ro. Kalau fathah tebal, kalau dhamma juga tebal. Ru, ru, ru. Kalau kasrah tipis.
ri, ri, ri. Kita padukan sekarang ro, ri, ru. Jangan sama saja ya. Yang ro tebal, yang ri tipis, yang ru tebal lagi. Ro, saya dulu. Ro, ri, ru, bar. Saat sukun jatuh setelah fathah dibaca tebal, bar, bar. Ro, ri, ru, bar. Kalau jatuh setelah dhamma juga tebal, ro, ri, ru, bur, bur, bur. Kalau jatuh setelah kasroh dibaca tipis hukum asalnya, tapi nanti ada pengecualian. Bir, bir, ro, ri, ru, bir. Bukan hilang getarannya, tapi tipis getarannya. Ro, ri, ru, bir. Ya. Nanti akan ada pembahasan khusus mengenai hukum ro, kapan dibaca tafkhim atau tebal dan kapan dibaca tarqiq atau tipis. Tapi untungnya salah tebal tipisnya ro itu salah khafi, bukan salah jali ya. Misalkan ada yang baca bismillahirrahmanirrahim, itu salah khafi, bukan salah jali. Apa salahnya tadi? Getarnya berlebihan ya, getarnya berlebihan. Berikutnya nomor 8, ujung lidah nempel ke pangkal gigi seri atas. Saya gambarkan pakai tangan aja. Sekarang ini gigi seri atas, seri atas. Ini apa? Ini tangan. Terus ini ujung lidah. Ini apa? Nah, nempelnya ke pangkalnya ini. Nempel ke pangkal. Terukan tatitubat. Nggak boleh melet, kan nempel di pangkal, berarti ketutup oleh gigi seri. Kalau ada orang baca ta kok ilatnya tok, berarti pasti salah ya. Kan harusnya ketutup oleh gigi seri, kecuali kalau gigi seri atasnya sudah berguguran. Tatitubat. Ada desisnya pada setiap harokatnya, termasuk pas sukun. Jadi bukan pas sukun saja desis, fathah kasroh dhamma juga desis. Dengarkan ya. Sayangnya ini barengan suara ini loh, suara iya sungai. Daerahnya sungai ya, kutuk sungai. Itu mengalirnya kalau pas hujan aja kan. Ta desis kan? Dengar? Ta ti tu. Yang salah kalau ta ti tu tanpa desis, itu salah ya, harusnya ada desisnya. Ta ti tu bat bersama. Ketika sukun desisnya sama dengan pas hidup, jadi antara hidupnya dan matinya sama saja. Ta begitu ya. Nanti pas mati bat birip, ti bit, tu but. Persis kan? Tapi kalau begini, ta bats, nggak nyambung itu. Ti bits, nggak nyambung, itu salah ya. Tu boots, salah, itu sin. Tesis kayak gitu itu miliknya sin. Laha ma kasabat bat wa 'alaiha maktasabat. Itu yang benar ya. Dulu kita boleh jadi diajari desisnya itu kayak sin. Mulai sekarang kita ubah ya. Tatitubat, tatitubat, tatitubat. Desis tapi taknya nggak boleh kehilangan kekuatannya sehingga menjadi lemah seperti ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, salah juga ya. Salah juga. Harusnya tetap kuat. An'amta, ta desis tapi kuat.
Itu poinnya di situ. Paham ya? Ya, sementara secara teori paham dulu, nanti prakteknya belakangan, nanti kan dikoreksi satu-satu. Kalau pas gantian baca itu saya koreksi satu-satu. Tenang aja, kalau pas dikoreksi belum berhasil ya PR gitu. Coba lagi 3 kali, mentok 3 kali, PR sudah. Kalau tak kejar sampai 7 kali gak balik ya. 3 kali itu maksimal sudah ya. Itu pun mengingatkannya harus sambil senyum. Ketika pasang, nggak sampai mencucu, cuma pasang wajah datar saja itu sudah ada efek psikologis, itu langsung nggak balik ya. Lanjut, huruf dal. Kalau dal nggak boleh desis. Da, nggak boleh desis. Da. Kalau begini benar masalah. Da. Maliki yaumiddin. Benar apa salah? Salah ya. Gurunya disalahkan kalau di sini. Di, bukan di ya. Dadidu bad. Tapi jangan pakai gusi. Kalau dadidu salah, itu pakai gusi. Pangkal gigi dari atas. Dadidu bad. Dadidu bad. Qul huwallahu ahad. Yang biasa baca ahad salah ya. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Ada yang langsung dilanjutin ayat keempat ya. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau di Al-Fatihah, Maliki yaumiddin. Ya, nanti pas baca Al-Fatihah diingat-ingat ya, dalnya nggak boleh desis. Bisa jadi mulai sekarang Fatihah kita itu nggak selesai bacanya karena penuh hati-hati ya. Bolak-balik ditinggali imam-imam kalian. Nanti kalau bisa yang jadi imam yang sama-sama menekuni kegiatan semisal ini, biar sama-sama hati-hatinya sehingga nggak sampai tertinggal ya. Kalau podo-podo ngaji ini tuh enak sebetulnya ya. Jadi hati kita tuh tentram siapapun yang jadi imam. Yang jadi masalah kalau yang jadi imam ini dulunya ngaji tapi belum selesai ya. Kemudian sekarang ada kesempatan tapi nggak mau menggunakan kesempatan tersebut karena sudah terlanjur jadi imam ya, atau sudah terlanjur ditokohkan jadi gengsi kalau mau ngaji lagi ya. Kita lanjut. Huruf ta ya, huruf ta lawannya ta. Kalau ta desis, kalau ta tidak boleh desis. Kemudian jika ta tipis maka ta tebal. Terukan ta. Tidak boleh ta. Ta desis, salah. Ta. Ti. Tu. Bata. Bedanya begini. Kalau ta begini, kalau ta begini. Ini bedanya ya. Kalau ta begini tadi itu, kalau ta terangkat agak dicembungkan sehingga area yang nempel jauh lebih luas ya. Ujung lidah plus punggungnya ujung lidah, jadinya tebal. To ya, to tebal. Tatitu bata. Tatitu bata. Tatitu bata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Toknya begitu ya, bukan syaitanir rajim tapi syaitanir rajim. Pas baca Al-Fatihah, ihdinas sirata, bukan ihdinas sirata. Mulai sekarang dihati-hati pas baca ta, nggak boleh desis. Desis itu haknya ta ya.
Kalau to tidak boleh nesis. Lanjut. Paham ya? Baik. Nomor 9. Sekarang ujung lidah ketemu ujung gigi dari atas. Gambarannya begini. Ujung ketemu ujung. Bukan taruh belakangnya, tapi di ujungnya. Ujung ketemu ujung. Kalau nggak benar-benar di ujung, biasanya nggak ketemu-ketemu, ya. Dan salah sih, makrotnya salah, akhirnya ya susah untuk ketemu hurufnya. Ini kelihatan dikit kan? Fa, fi, thu, bath. Ditiup. Fa, fi, thu, bath. Fa, fi, thu, bath. Meletnya jangan berlebihan. Kalau begini ini salah. Fa, fi, thu, bath. Salah. Itu bukan ujung ketemu ujung. Kan ujung ketemu ujung berarti begini kan? Begini. Kalau begini berarti bukan ujung ketemu ujung. Ya. Ujung ketemu ujung berarti. Paham ya? Bukan fa fi thu tapi fa ujung ketemu ujung. Fa fi thu bath. Baik. Terus yang zal, lembut suaranya, tidak boleh kaku kayak dal. Zadzi dzubal. Zadza zizi zuzu bal bil bul badza bizi budzu siratal ladzina. Tidak boleh siratal lazina. Lazina salah ya. Atau siratal latina salah. Jali ya. Harus pas. Siratal ladzina. Lembut. Lanjut. Sekarang yang dha ya. Kalau yang dha gambarannya kayak tak sama tok tadi. Tak sama tok. Tadi tak kan begini. Tak begini. Toknya begini. Sekarang zalnya begini. Zalnya begini. Lalu dha-nya begini. Terangkat. Zalnya pergerakan lidahnya turun, dha-nya pergerakan lidahnya naik. Naik kemana? Ya naik ke atas, masa naik ke bawah ya? Naik ke atas. Dha, wi, dhu, bal. Karena area yang nempel lebih luas, ujung lidah plus punggungnya ujung lidah, akhirnya suaranya jadi tebal. Dha, wi, dhu, bal. Sama? Bukan pol, ba ketemu dha jadinya bal. Bal. Dha, bal. Dhubal. Kalau pas baca ayat kursi yang bagian akhirnya itu wa huwal aliyyul azim, itu dha, maka suaranya tebal. Azim bukan wa huwal aliyyul azim, itu berarti dzal. Kalau dha azim ya. Wa huwal aliyyul azim. Sama? Sebentar, pas saya baca jangan dibarengi ya, suaranya biar enggak ketutup. Wa huwal aliyyul azim. Ini gampang-gampang susah loh ngajar di sini. Suaranya bersaing dengan suaranya knalpot brong ya, suara bass, suara prauto, macam-macam. Kalau jenengan nyaingi saya dengan barengi saya lebih susah tugas saya jadinya, lebih berat. Lanjut. Paham ya itu tadi ya? Paham? Paham kan? Secara teori. Paham ya? Prakteknya nanti dulu. Terakhir ya, terakhir, dan saya rasa ini pembahasan terakhir sudah. Yang slide berikutnya pertemuan yang akan datang saja. Begitu ya? Gimana, udah capek tak? Belum? Ini sudah berapa jam?
Iya, nanti saya tanya aja. Lanjut, jika lanjut bakal saya lanjutkan, jika cukup sudah cukup ya. Huruf zai, ujung lidah nempel ke gigi sari bawah, lalu suaranya keluar dari rongga di atasnya, celah antara gigi sari atas dan bawah. Saya gambarkan pakai tangan. Ini gigi sari bawah, ya, lidahnya ke sini. Tapi ini nggak jadi sumber suara, suaranya dari atas, dari rongganya. Suaranya dari rongganya. Tirukan za. Za itu punya sifat desis atau tidak? Punya apa enggak? Enggak punya, yang benar. Enggak punya. Jadi kalau desis justru salah. Za, enggak ada anginnya. Ini suara. Za. Kalau saya kasih angin jadi za. Za, zi, zu, ada anginnya, ini salah. Yang benar za, zi, zu, baz. Tidak ada dalam rumus huruf hamzah, huruf-huruf yang berdesis ada zai. Fahathahu syakhsun sakat. Itu rumusnya huruf yang desis ya. Dan di situ enggak ada zai. Maka kalau baca zainya desis salah ya. Za, zi, zu, baz. Bareng? Makhrajnya sama dengan sin, memang rawan desisnya. Tapi di situ tantangannya. Za, zi, zu, baz. Za, za, za. Zi, zi, zi. Zu, zu, zu. Za, zi, zu, baz. إذا زلزلت الأرض زلزالها Gimana? Bisa? Jangan desis, fokus ngilangi desis. Lagi. Ya. إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها. Ya, saya perlu sesekali ngadep ke sini ya kalau ngomong ya, biar kepalanya nggak tengeng. Walaupun efeknya saya harus berbicara dengan jendela. Kita lanjut. Oh iya, kalau baca zai juga jangan sampai kecampuran jim. Misalkan baca idza juljilatil, itu salah fatal juga ya, karena mengubah huruf jadinya. Apakah ada yang begitu? Ada ya, saya pernah dengar ngimami terus idza juljilatil ardu jiljalaha, begitu ya. Dan PD jadi imam ya, PD jadi imam. Huruf sin. Kalau sin enggak usah latihan, wis bener karena PDW. Ini huruf S yang biasa kita pakai sehari-hari. Tirukan Singosari. Itu huruf sin. Itu huruf sin. Enggak ada kan orang mengucapkan Singosari, enggak ada ya. Singosari ya. Tirukan Sasi subas. Sasi subas. Sasi subas. Sasi subas. Maka orang yang kefasihan sehingga sampai Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tambah salah ya. Itu kan sin ya. Nasta'in atau nasta'in tambah salah ya. Nasta'in biasa aja ya, nasta'in. Itu huruf yang biasa kita ucapkan sehari-hari. Lanjut. Yang shad beda. Kalau sin pergerakannya turun ke bawah, kalau shad pergerakannya naik ke atas. So. Jangan sho, bukan sho. Lokasinya sama dan ada kemiripan dengan sin. Sa menjadi so, mirip. Tapi kalau sa menjadi sho, nggak mirip babar belas, ya. Nggak mirip babar belas. Kayak tunggal bapak beda ibu itu misalnya.
Terukan. So, so, si, su, bas. Untuk sementara dibantu sama cucu silakan. Nanti kalau udah ketemu ditinggalkan sama cucunya. So, si, su, bas. Kalau zai kata kitab ya, siulnya seperti tawon. Kayak tawon. Kalau sin siulnya seperti ular. Kalau sod siulnya seperti burung. So. Tapi ya nggak benar-benar burung, nanti anilnya dengan so ya. Terukan so si su bas. So si su bas. So so si su su bas. Ihdinas siratal mustaqim. Itu yang mustaqim itu pakai sin, bukan pakai sod. Jadi nggak boleh mustaqim, salah ya. Mustaqim, coba lihat Qur'annya nanti ya. Lihat Qur'annya. Karena banyak yang baca begitu, ihdinas siratal mustaqim. Kayak fase-fase tapi ada masalah ya. Harusnya mustaqim pakai sin. Ihdinas siratal mustaqim. Bareng. Cukup? Dah? Sudah sampai nomor 10? Dah. Kalau terlalu lama nanti berasap nanti. Udah cukup sampai sini. Pertemuan akan datang kita lanjutkan lagi. Hah? Boleh tanya. Heeh. Salah ya, jali itu. Jali, harusnya asyhadu an la ilaha illallah. Oh, itu karena apa itu? Tulisan komputer mungkin itu, ya, tulisan komputer sehingga tidak ada harokat berdirinya. Tapi bacanya ilah itu selalu dibaca panjang, walaupun harokatnya itu cuma seret gitu aja, tapi bacanya selalu panjang. Ya, kayak dzalika itu tulisannya harokatnya cuma seret gini aja, tapi bacanya selalu dibaca dzalika. Termasuk lafadz Allah, harokatnya kalau mushaf Timur Tengah ya, itu cuma seret gitu aja, lafadz Allah. Tapi bacanya tetap Allahu, tetap dibaca panjang. Begitu. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah tidak boleh dibaca asyhadu an la ilaha. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada lagi yang tanya? Udah, perdebatannya nanti aja. Tanya apa? Beda. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak melainkan Allah. Kalau asyhadu an la ilaha illallah ya, saya bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak kepada Allah. Jadi illa itu kecuali, illa itu kepada ya. Kita kadang sering mendengar adzan yang salah di ilahnya. La ilaha illallah. Itu salah, harusnya la ilaha illallah. Harusnya begitu. Ya, harusnya begitu. Ada lagi? Sudah ya? Baik. Semoga menjadi ilmu yang barokah manfaat. Sampai ketemu di hari Kamis yang akan datang insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.